Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan kita di manajemen jaringan komputer. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik berikutnya dari pengelolaan jaringan komputer yang kita sebut dengan nama Simple Network Management Protocol. Jadi ini adalah salah satu protokol terpenting dalam proses pengelolaan kita di jaringan komputer gitu ya. Eh, Kalau kita lihat ya, kebutuhan kita, kenapa kita butuh monitor, kalau kita refleksikan kembali ke pertemuan-pertemuan kita sebelumnya, salah satunya adalah supaya kita itu bisa tahu kalau kemudian network kita tuh mengalami masalah atau tidak. Jadi intinya itu jangan sampai user kita itu melaporkan masalah pada kita. Targetnya kira-kira kayak gitu. Jangan sampai user kita tuh melaporkan kepada kita kalau kemudian ada masalah tanpa kemudian kita mengetahui. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat sebuah baselining. Jadi baselining itu paling tidak memberikan gambaran pada kita, network kita itu normalnya setiap harinya itu berjalannya seperti apa sih. Nah, jadi SNMP atau Simple Network Management Protocol itu semacam sebuah framework gitu ya, sebuah kerangka kerja, kerangka berpikir yang memfasilitasi adanya proses manajemen dan proses monitoring terhadap resource-resource yang kita miliki over the internet atau dalam sebuah jaringan. Jadi intinya saya butuh memonitor server, saya butuh memonitor router, saya butuh memonitor switch, saya butuh memonitor access point, saya butuh memonitor bahkan UPS sekalipun gitu ya, atau power supply yang kemudian kita miliki. Nah, itu semua kita bisa lakukan dengan bantuan tools yang kita sebut dengan nama SNMP, protokol SNMP. Nah, paling tidak dalam proses SNMP ini ada beberapa pihak yang terlibat gitu ya. Jadi diantaranya adalah SNMP agents, yakni agent-agent yang kemudian ada di masing-masing host yang kita mau monitor. Jadi kalau kita mau melakukan monitoring komputer kita, server kita, kalau kita di Windows sebenarnya kita bisa melakukan gitu ya. Anda bisa membuka misal Task Manager ya, tekan Ctrl Alt Del, Anda akan kemudian muncul Task Manager. Atau kalau di Mac kita bisa kemudian cari Activity Monitor. Di situ akan menampilkan berapa besar CPU yang kemudian terpakai, berapa besar kemudian memori yang terkonsum, gitu ya. Berapa traffic internet, traffic network yang kemudian saat itu sedang lewat. Yang memanfaatkan CPU paling banyak siapa, memanfaatkan memori paling banyak siapa. Nah, itu semua sebenarnya ada built-in di dalam operating system. Gitu ya. Nah, yang ini nantinya akan dilemparkan ke bagian yang menerima laporan. Gitu ya. Nah, SNMP Agent itu bertanggung jawab untuk melakukan proses monitoring tadi. Nah, SNMP Agent ini biasanya akan memberikan laporan-laporan ke yang kita sebut dengan nama SNMP Manager. Jadi SNMP Manager ini sebagai sebuah klien, SNMP Agent ini sebagai sebuah server. Server berarti artinya kan to serve itu ya, yang memberikan data, memberikan informasi. SNMP Manager itu mengcapture data, mengcapture raw data-data mentah yang ada dari SNMP Agent tadi, dari masing-masing node yang kemudian kita monitor. Kemudian dia mengkoleksinya, memvisualisasikannya, melaporkannya, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh SNMP Manager. Nah, proses kemudian berkomunikasi, proses pemberitahuan apa saja yang kita monitor, apakah itu memori, apakah itu kemudian prosesor, apakah itu kemudian temperatur, apakah itu kemudian traffic data, apakah itu tegangan kalau kita bicara UPS dan lain sebagainya. Nah, itu didapatkan informasinya dari satu konsep yang kita sebut dengan nama MIB atau Management Information Base. Dan yang terakhir adalah komponen yang tidak kalah pentingnya adalah ya protokolnya sendiri. Ya, kalau masih ingat, protokol itu adalah tata cara kita berkomunikasi supaya kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Ya. Nah, secara garis besar kira-kira kayak gini, SNMP Agent itu running di peralatan network atau peralatan yang mau kita monitor, itu bisa berupa PC, router, printer, server, switch, dan lain sebagainya, sebagaimana saya sebutkan tadi. MIB itu memuat database-database tentang komponen-komponen yang mau kita lakukan proses monitoring. Nah, pada prinsipnya agent ini akan selalu running di setiap node yang kita manage. Nah, MIB ini nanti akan kemudian memberitahukan pada kita, jadi dia akan ada database informasi yang kemudian akan dilemparkan pada SNMP Manager, di mana SNMP Manager yang akan mengkolek dan protokol untuk berkomunikasi. Nah, prosesnya kira-kira sebenarnya simple, sederhana. Kalau kita lihat di sini nih, jadi saya punya punya SNMP Manager di sini, ada SNMP Manager di sini, di mana di masing-masing ini akan saya tanamkan agent. Ya, agent itu akan berupa variabel-variabel, ya, berupa MIB. Jadi saya butuh untuk monitor prosesor, tentu akan berbeda dengan saya butuh monitor memori. Saya butuh untuk monitor siapa yang connect ke wireless ini, usernya siapa dan sebagainya. Itu semua berdasarkan variabel-variabel agent yang kemudian kita punya.
Nah, di setiap perangkat-perangkat ini, contoh di sini misal router, kemudian ada server, itu masing-masing dimonitor semua, ada agent-agent. Nah, di sini ada manajer-manajer yang akan melakukan view. Jadi manajer ini adalah kita, manusia yang kemudian akan melihat apa saja yang kemudian muncul dari data-data yang dimunculkan oleh si SNMP tadi. Nah, kenapa kita membutuhkan SNMP gitu ya? Yang pertama, SNMP itu adalah bahasa yang standar. Jadi kita mau pakai apa namanya router misal berbagai macam merek ya. Saya sebut misal ada merek Cisco, ada merek Juniper, ada merek Mikrotik, ada kemudian Extreme dan lain sebagainya. Cara kita kemudian untuk memonitor interface, memonitor traffic itu biasanya adalah dengan menggunakan bahasa yang standar. Jadi secara umum SNMP ini disupport oleh universal devices. Perangkatnya mau apapun, kita bisa melakukan proses monitoring dengan cara yang sama. Dia juga sifatnya extendable, ekstensif, bisa kemudian ditambahkan. Sekiranya semisal dalam sebuah perangkat itu ternyata dia memiliki parameter baru yang belum ada sebelumnya. Ya, jadi parameter-parameter yang tadi sudah saya sebutkan itu kan yang generik gitu ya. Ada CPU, ada memori, ada kemudian temperatur, ada kemudian kecepatan traffic internet, ada kemudian apalagi ya yang biasa kemudian kita monitor. Misal ini sisa space hard disk ya, atau kecepatan I/O dan sebagainya. Itu semua sifatnya universal yang kemudian memang biasanya banyak perangkat punya. Tapi kadang kita ada perangkat-perangkat baru gitu ya. Misal kita bicara IoT gitu ya, kita bicara IoT, perangkatnya itu mencatat katakanlah eh, tingkat keasaman sebuah kolam katakanlah. Nah ini bisa kemudian nanti didefinisikan, di-extend dengan menggunakan SNMP untuk dilemparkan ke perangkat-perangkat yang akan melakukan proses monitoring. Nah ini juga sifatnya portable, bisa kemudian dilakukan di banyak tempat dan memungkinkan distribusi prosesnya. Jadi SNMP itu kita bisa terdistribusi secara merata gitu ya dan kemudian kita lakukan monitoring secara tersentral gitu ya. Dan sifatnya adalah lightweight. Jadi SNMP ini adalah lightweight, tidak terlalu membebani server yang kemudian kita monitor. Nah, SNMP sendiri bekerja dengan cara dua macam cara. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan nama client pool dan yang kedua kita sebut dengan nama server push. Nah, apa yang disebut dengan nama client pool? Pada prinsipnya client pool itu si manager itu kemudian melakukan pooling, mengambil data dari si server. Jadi dia secara aktif, proaktif, mencari tahu berapa memori yang tersisa, berapa CPU yang terpakai, berapa hard disk yang sudah kamu konsum dan lain sebagainya. Itu model client pool. Ya, ini bisa kemudian kita lakukan. Jadi saya pengen tahu siapa user-user yang connect dengan WiFi saya sekarang. Bisa kita lakukan dengan menggunakan model client pool. Nah, terkadang SNMP itu juga kita modelkan dalam bentuk server push. Nah, server push itu biasanya dilempar ketika kemudian ada sebuah kondisi tertentu yang kemudian terjadi, ya, yang kemudian kita sebut dengan nama trap. Jadi trap ini terjadi, misal contohnya semisal kayak gini, hard disk saya space-nya tinggal kurang dari 10% atau kurang dari 20%, maka trap itu akan kena. Jadi saya bikin rule, if hard disk space less than 20%, then trap. Berikan informasi langsung ke manager. Jadi semisal CPU saya overheat gitu ya, atau konsumsinya sangat tinggi sekali, atau temperatur di data center sudah melampaui 22 derajat Celcius misal. Jadi kalau semisal temperatur di DC gitu ya, dari sensor suhu yang terpasang di data center itu mengatakan suhunya sudah lebih dari 22 derajat Celcius, dia akan memberikan alert, memberikan berupa email, SMS, atau apapun nanti di sistemnya tentu saja ya. SNMP-nya sendiri nggak akan ngirim SMS, nggak akan ngirim email, tapi SNMP-nya itu akan menginformasikan kepada si manajer, please ada trap nih, silahkan kamu mau melakukan apa. Nah itu modelnya disebut dengan nama server push. Dua-duanya kita pakai untuk kepentingan kita sehari-hari dalam melakukan proses monitoring. Ini proses interaksinya sederhana kayak gini. Ini dari sisi manajemen station, ini dari sisi manage system. Di mana manage system itu tersimpan yang namanya SNMP agent. Ya. Di manajemen station kita punya SNMP manager proses. Ya. Saya melakukan query dengan menggunakan protokol SNMP. Ya. Kemudian dia akan dilemparkan dengan menggunakan UDP, Unified Datagram Protocol, melalui IP lewat IP network, ya ini turun ke bawah. Jadi ini proses query turun ke bawah sampai ke sini, kemudian naik ke atas. Ya, jadi query ini akan mengakses objek-objek yang kemudian sudah di define sebelumnya. Jadi dari MIB yang tadi kita punya, Management Information Base, saya mencoba melakukan proses retrieval. Ya, dari SNMP agent proses dia akan ngecek berdasarkan MIB yang ada, cek sensornya berapa value-nya, dikembalikan lagi dalam bentuk data. Dalam bentuk data yang kemudian reply ini akan dibaca oleh SNMP Manager Proses. Terkadang modelnya tidak seperti ini, tapi modelnya adalah berupa trap.
Jadi kalau kita bicara trap, ada kondisi tertentu yang men-trigger sehingga dia akan melempar dari sini langsung ke sini dalam bentuk trap. Nah, jadi secara prinsip dua mekanisme kerja ini akan saling mengkomplementer satu dengan yang lain ya, karena memang kebutuhannya seperti itu. Nah, kalau kita sandingkan antara SNMP dengan OSI model, kira-kira bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi di sisi applications itu kita akan mengenal manajemen dan agent API. Jadi si manajemen atau manager itu akan punya API sendiri, agent juga akan punya API sendiri. Yang secara prinsip dia akan agent mengcapture data, mengcapture nilai, manajemen kemudian akan memvisualisasikannya, menampilkannya gitu ya. Dengan protokol yang dipakai adalah SNMP. Nah, model presentasinya nanti akan kita bahas dengan menggunakan ASN.1 dan BAR atau Abstract Syntax Notations dan dengan menggunakan Basic Encoding Rules. Sesi yang berjalan itu bisa semisal remote procedure call, bisa kemudian RBIOS, bisa kemudian yang lain. Dengan transportnya adalah either TCP ataupun UDP. Dengan networknya adalah IP dan dikirimkan via Ethernet atau token ring atau wireless radio ataupun kemudian apa namanya fiber optik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah mekanisme-mekanisme bagaimana kemudian kita mengelola yang namanya SNMP. Terima kasih.